kemudian pada masa kemerdekaan. Saya pada periode dalam buku ini saya hanya mulai pada masa konsolidasi kekuatan nasionalisme ya di Banggai sampai dengan masa revolusi. Jadi karena kenapa ada beberapa peristiwa yang bagi saya itu adalah bentuk dari kesadaran mereka tentang nasionalisme. Iya. Jadi gitu. Yang lebih bukunya seperti itu sih gambaran umumnya. Nanti lebih jelasnya silakan dibaca. Tapi buku ini beredarnya banyak di Bangkai. Ini gratis atau dijualbelikan? Kalau saya kayaknya kalau Bapak Andres Gratis. Jadi Iya. misalnya ini kebanyakan buku ini beredar di sana. Iya. Untuk pemahaman sejarah kita di sana. Berarti ini buku ini. Kalau di sini ada juga sih di Sekret Mahasiswa ini KBI, Ikatan Mahasiswa Indonesia Kabupaten Bangka. Itu ada juga. Oh, itu wajib. Itu wajib. Ya, mereka minta kemarin saat. Karena sebagai mahasiswa juga mereka harus memahami bagaimana sejarah Bangka secara keseluruhan. Iya kan? Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya saya ingin, artinya semua juga ingin tahu terkait dengan yang tadi, buku ini sifatnya gitu. Artinya kita ingin mengetahui buku ini kalau misalnya di Oh ya, jadi gini, kalau untuk buku ini kemarin memang sudah diedarkan di sekolah-sekolah. Iya. Teman-teman, tidak semua sih terbit baik. Mungkin ada kesempatan kan. Jadi mudah-mudahan saya berharap sih, siapa tahu kita ada pihak-pihak yang bisa mendiskusikan. Dan bukan hanya karya ini saya berharap. Iya. Ada beberapa kalau misalnya ada karya-karya yang lain tentang Banggai, bagi saya daerah saya ya. Konteksnya Banggai. Mungkin bisa didistribusikan juga atau mungkin dibedah lah di sana. Iya. Jadi kalau memang ke depan saya berharap sih seperti itu. Kalau untuk sekarang ini untuk peredarannya baru di daerah Bangkai. Baru di daerah Bangkai. Di sini di Gorontalo sendiri itu ada di sektor beberapa eksemplar. Setelah itu dulu berarti bisa 20 apa 15 gitu. Eksemplar. Jadi kalau mau baca mungkin ada belum? Belum terima sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini sudah lama sih 2018 terbit ya. 2018 ya. Awal 2018. Terus berarti selain juga para peserta didik mungkin ya, bahasa umumnya juga masyarakat secara umum bisa membaca. Ya. Jadi kalau untuk dan saya berharap bukan cuma ini sih, banyak mungkin berapa dari perspektif lain kalau menurut saya memperkaya literasi. Itu penting, apalagi kan kalau bicara ya yang membentuk apa ya, apalagi kalau kita tadi sempat menyinggung terkait dengan nasionalisme, itu kan harus dimulai dari tingkatan satu. Ya. Iya kan? Yang ini di SD juga ada sih. Iya. Di SMP. Jadi saya berharap ke depan juga itu. Dan mudah-mudahan saya semakin bergairah untuk Insya Allah kalau semakin bergairah. Dan kita berdua kan ada proyek kan? Ada. Proyek penulisan buku kan? Ada. Mudah-mudahan kalau ada kita bisa perbincangkan di sini. Kita minta izin sama Pak Direktur supaya kita bisa eksplorasi lagi di sini kan buku kita yang baru sementara. Insya Allah ya. Itu pasti juga ada banyak ide-ide terkait dengan itu, tapi tetap yang tidak mungkin kan langsung hari ini dapat ide kemudian langsung ditulis kemudian selesai dalam 1 minggu 2 minggu kan tidak mungkin, pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Bicara ini kan ditulis ini dari saya tulis ini kalau dari 2017 malah saya mulai merencanakan. Ini saya ingat saya sakit 2 kali. Saya 2 kali nulis. Serius, sakit saya malah 2 kali. Sempat impuls? Enggak. Cuman memang lumayan sih drop karena saking kan saya kalau nulis itu kan kalau udah masuk saya sudah dapat alurnya. Biasanya yang memaksa saya untuk berhenti kadang-kala kesadaran saya sendiri bahwa saya butuh istirahat yang sama sakit. Nah, waktu itu kalau nggak salah saya udah 3 hari berturut-turut itu tidurnya itu nanti jam 10 pagi malam nggak tidur jadi sakit saya. Oke. Tapi mudah-mudahan isinya nggak bikin sakit. Jadi di sini ada tadi kan sudah dijelaskan juga banyak ya, lumayan kalau kita bicara. Boleh saya pegang dulu? Ya.
Jadi ada tadi sudah dibahas. Saya pikir nasionalisme di sini lebih ditekankan. Ya memang benar. Jadi memang nasionalisme. Jadi pada bab terakhir itu saya ingin bahwa nasionalisme generasi muda hari ini lebih dikedepankan. Nasionalisme Indonesia paling penting karena jangan sampai juga ini tulisan ini memang jangan sampai ada kesan yang muncul bahwa justru malah ini menjurus pada mengarah pada nasionalisme etnis tertentu misalnya. Ini kan tribalisme jadi. Iya itu. Malah kalau di Italia malah jadi fasis. Iya. Nah, itu yang saya enggak seperti itu. Jadi konteks nasionalisme atau peristiwa sejarah yang ada di Banggai itu diharapkan mampu melahirkan pemahaman nasionalis Indonesia secara keseluruhan tentang Indonesia loh. Makanya Banggai dan Keindonesiaan judulnya itu. Jadi membangun Indonesia itu dari Banggai. Membangun Indonesia dari Banggai. Itu pemahaman sejarah yang ada. Nah, itu harus juga dimulai dari kalau saya katakan tadi dimulai dari dasarnya itu harus dari para peserta didik. Anak muda yang baru. Mereka kalau gini, kalau misalnya kita kan di 2030 kan ada bonus demokrasi. Iya, itu. Karena kemudian mempersiapkan itu paling tidak ada semacam historical awareness lah. Iya. Dan sejarah yang terbentuk oleh kepada generasi kita yang hari ini. Makanya saya memang targetnya pada para pemuda lah. Nah, itu yang paling. Jadi bukan kalau bicara sejarah kita tapi ini loh, jadi gini saya mau sampaikan juga bahwa memang tujuannya saya ke situ, tetapi tidak kemudian menyampingkan metode ilmiahnya, ya kan? Tidak menjurus pada yang nantinya hanya pembentukan pemahaman saja kan, terus mengabaikan fakta-fakta yang ada itu tidak. Jadi saya nanti pada saat Bapak itu harus sampaikan bahwa ini nilai-nilai yang perlu kita nilai-nilai nasionalisme. Ini juga terkait dalam bab selanjutnya ada bicara dalam praktek ini itu kan itu gambaran masalah. Kayak gini kan gini, yang sederhananya gini, kita nggak korupsi aja, itu adalah bagian dari nasionalisme Indonesia, cintai negara kita kan. Gitu kan, itu kan salah satu yang pengen saya sampaikan. Misalnya saya menggunakan prinsip dari Sartono Kartodjojo tentang nasionalisme kekinian, ada unity misalnya, persatuan. Jadi kita di Banggai menganggap bahwa saya pengennya itu konsep yang saya ingin harapkan, ekspektasi yang diinginkan gitu. Jadi yang diharapkan itu agar ada kesadaran unity, semacam kesatuan bahwa kita di Banggai itu bagian dari daerah-daerah lain pun bagian dari. Terus kemudian misalnya ada equality, memandang semua orang itu sama. Nah, kemudian juga ada yang namanya performance ini misalnya prestasi. Jadi pemahaman nasionalisme Indonesia hari ini ditunjukkan dengan prestasinya kita. Misalnya menciptakan terobosan baru dalam penerapan misalnya teknologi apalagi perkembangan komunikasi ini itu dalam konsep nasionalisme itu bagian dari nasionalisme kekinian dalam prakteknya kan. Karena dengan demikian maka ada semacam kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan ada hasil yang diciptakan. Bahkan mungkin kalau dikomersialisasikan bisa jadi besar kan produk tertentu dari itu. Jadi yang saya harapkan yang lahir di generasi-generasi ini. Jadi intinya nasionalisme bukan ada perubahan sebenarnya, perubahan nasionalisme. Cuman kalau dulu mungkin ada beberapa organisasi, misalnya organisasi pergerakan yang nasionalisme itu diperlihatkan dalam konteks karena zeitgeistnya di situ. Zeitgeist ya kan ingin membentuk negara. Nah sekarang negara sudah terbentuk. Nah, bagaimana menjaga eksistensinya dan bagaimana mensejahterakan itu semua. Karena memang tujuan para pejuang kita kan itu adalah untuk membentuk sebuah negara yang nantinya ujung-ujungnya juga mensejahterakan ini kan rakyatnya. Berikan perlindungan dan yang ingin dicapai. Itu bagian dari itu. Kalau saya juga mengutip tulisan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebenarnya kalau dalam sekarang kan nasionalisme tidak lagi harus nasionalisme sebenarnya yang disampaikan Ahmad Dahlan juga mungkin bisa, artinya kalau saya melihat bisa sama. Ya kan tesisnya kan tentang dia tesis saya kan tentang Muhammadiyah. Jadi saya melihat di situ. Kalau memandang bagaimana pergerakan organisasi Muhammadiyah awal-awal tertentu, dia tidak langsung kemudian